Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, kembali lagi di pembelajaran tematik kelas 4. Hari ini kita masih di tema 2, yaitu selalu berhemat energi. Pada subtema 3, selamatkan bumi dengan energi alternatif. Dan pada pembelajaran keempat. Nah teman-teman, sebelumnya Bunda mau tanya nih, hari ini hari apa ya teman-teman? Ya, betul sekali. Hari ini adalah hari Selasa, tanggal 31 Agustus 2021. Betul sekali, teman-teman. Oh ya, Bunda mau tanya nih, teman-teman. Apa kabar teman-teman semua? Alhamdulillah, semoga teman-teman, ayah, bunda, dan juga keluarga semuanya dalam keadaan sehat walafiat ya. Amin, amin ya robbal alamin. Oke, teman-teman, sebelum kita mulai pembelajaran, teman-teman boleh persiapkan dulu buku-bukunya dan juga alat tulisnya supaya nanti teman-teman bisa sambil belajar melalui video dan juga bukunya. Oke, jangan lupa bukunya tema 2 ya teman-teman ya. Oke, nah sebelum belajar, Bunda juga mau ajak teman-teman nih untuk ice breaking dulu nih teman-teman. Oke, seperti yang sudah kita lakukan saat Zoom, Bunda mau ajak teman-teman lagi melalui video ini. Kita sama-sama ya. Pasti teman-teman sudah bisa. Oke, kita mulai. Satu jari kanan, satu jari kiri, ku gabung jadi dua, jadilah jembatan panjang. Dua jari kanan, dua jari kiri, ku gabung jadi 4, jadilah kamera cekrek. 3 jari kanan, 3 jari kiri, ku gabung jadi 6, jadilah menara tinggi. 4 jari kanan, 4 jari kiri, ku gabung jadi 8, jadilah telinga besar. 5 jari kanan, 5 jari kiri, ku gabung jadi 10, ku siap berdoa. Oke teman-teman, seperti biasa, sebelum kita mulai belajar, alangkah lebih baik lagi kita berdoa dulu supaya apa yang kita lakukan hari ini, apa yang kita pelajari hari ini diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke, siap-siap teman-teman, angkat kedua tangannya. Kita awali dengan membaca basmalah. Bismillahirrohmanirrohim. Lalu doa belajar. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Yang artinya, ya Allah, tambahkanlah ilmuku dan pertinggilah kecerdasanku. Amin. Oke, teman-teman, sudah siap ya untuk belajar? Oke, kita lanjut ya. Oke, teman-teman. Nah, tujuan pembelajaran kita hari ini yang pertama, ada melalui penjelasan guru, siswa dapat menentukan hak dan kewajiban warga terhadap lingkungan dengan tepat. Yang kedua, melalui menyimak penjelasan guru, siswa dapat memahami bilangan desimal dan mengubah pecahan menjadi desimal dengan tepat. Lalu yang ketiga, melalui penjelasan guru, siswa dapat memahami potensi kotoran sapi sebagai sumber energi alternatif dengan tepat. Wah, Masya Allah, pembelajaran hari ini teman-teman. Jadi teman-teman akan belajar tentang hak dan kewajiban, kemudian bilangan desimal, dan juga tentang sumber energi alternatif, teman-teman. Sudah siap ya? Baik, Bunda lanjut. Jadi materi kita, seperti yang tadi sudah Bunda sampaikan, ada hak dan kewajiban, ada bilangan desimal, dan juga ada sumber energi alternatif. Oke, nah teman-teman, ternyata pemanfaatan energi alternatif itu sudah semakin luas teman-teman. Kita sudah mempelajari kemarin ada panel surya, kemudian ada kincir angin, ada pembangkit listrik tenaga air, dan lain sebagainya. Nah itu semua energi alternatif itu memiliki keuntungan teman-teman. Mudah didapatkan, murah dan juga ramah lingkungan. Ya teman-teman ya. Nah, tetapi ada kendalanya nih teman-teman, yaitu penggunaannya masih
terbatas karena membutuhkan teknologi yang lebih canggih lagi. Jadi, walaupun itu mudah didapatkan, murah dan ramah lingkungan, tapi ternyata teknologinya itu harus lebih canggih lagi. Nah, teman-teman, ini mendorong masyarakat untuk berinovasi menciptakan energi alternatif dengan teknologi yang lebih canggih, kemudian dengan sesuatu yang murah, juga mudah didapatkan dan ramah lingkungan. Kira-kira apa ya teman-teman inovasi energi alternatif yang dibuat oleh masyarakat? Kita lihat dulu. Oke, nah di sini teman-teman, produksi sapi potong di Jawa Timur pada tahun 2014 diperkirakan mencapai 4.071.391 ekor. Wah, banyak ya teman-teman. Nah, stok sapi secara nasional itu berjumlah sekitar 13 juta sampai 14 juta ekor. Jadi sangat banyak ya teman-teman ya. Nah, sapi ini tidak hanya diambil daging atau susunya teman-teman yang seperti biasa kita konsumsi. Ada daging dan juga susu. Tapi sapi ini juga bisa dimanfaatkan kotorannya teman-teman dengan biogas. Jadi biogas ini dihasilkan dari kotoran sapi. Jadi selain susu dan daging, ternyata kotoran sapi ini juga bisa dimanfaatkan sebagai biogas. Seperti contoh, peluang ini diambil oleh Bapak Iswandi, warga Wuringinanom, Kabupaten Gresik. Ia menghasilkan biogas yang berasal dari kotoran sapi, teman-teman. Jadi, Pak Iswandi ini berinovasi menciptakan energi alternatif berupa biogas yang berasal dari kotoran sapi. Nah, teman-teman, ia mampu memasok biogas ini sekitar 40 rumah. Sehingga membuat digester yang berfungsi menampung kotoran sapi di peternakan. Jadi, digester itu adalah penampungan gas yang dihasilkan dari kotoran sapi. Selanjutnya, gas yang dihasilkan itu disalurkan ke rumah-rumah warga, teman-teman, menggunakan pipa-pipa sebagai bahan bakar pengganti LPG dan juga tentunya itu menghemat biaya pengeluaran rumah tangga. Jadi misalnya kalau rumah kita yang mendapatkan bantuan biogas, kita nggak perlu lagi beli tabung gas LPG untuk memasak, untuk menyalakan kompor ya teman-teman ya, karena sudah ada bahan bakar dari pipa yang tadi, yang dari digester itu teman-teman, yang sudah disambungkan ke dari digester. Contohnya seperti ini ya teman-teman ya, jadi kotoran sapi akan dimasukkan ke dalam bak pengaduk, kemudian dimasukkan ke tangki digester, teman-teman. Lalu dikeluarkan menjadi bahan bakar, kemudian dialirkan melalui pipa ke rumah-rumah warga untuk membantu ibu rumah tangga memasak dan lain sebagainya yang berhubungan dengan kompor, teman-teman. Jadi ini mengeluarkan gas pengganti LPG gitu. Nah, Masya Allah ya, ternyata Pak Iswandi ini sudah membantu kurang lebih sebanyak 40 rumah nih teman-teman. Masya Allah sekali. Semoga nanti bisa ada inovasi-inovasi baru yang dihasilkan oleh masyarakat sehingga banyak terciptanya energi alternatif yang tentunya ramah lingkungan. Nah, teman-teman, perilaku yang ditunjukkan oleh Pak Iswandi ini merupakan salah satu contoh untuk menciptakan sumber energi alternatif yang ramah lingkungan ya teman-teman ya. Dan juga tentunya tujuan lainnya itu adalah untuk menjaga kelestarian lingkungan supaya lingkungannya ini terjaga, kelestariannya bersih, juga asri ya teman-teman ya. Nah, menjaga kelestarian lingkungan merupakan kewajiban semua anggota masyarakat, bukan hanya kepala desanya atau ketua RT, tapi juga harus kita sebagai masyarakat, kemudian tetangga yang lain itu harus menjaga kelestarian lingkungan. Nah, semua warga harus ya teman-teman, harus memiliki rasa tanggung jawab dan kesadaran untuk melaksanakannya. Oke, nah
Adapun hak dan kewajiban warga terhadap lingkungan nih teman-teman. Teman-teman udah tahu belum hak dan kewajiban kita sebagai warga terhadap lingkungan? Oke, di sini sama-sama ya kita lihat. Kewajiban warga yang pertama yaitu membersihkan lingkungan. Jadi kita harus ikut membersihkan lingkungan. Misalnya sudah dijadwalkan kerja bakti untuk membersihkan lingkungan. Nah, kita kalau bisa kita ikut teman-teman. Jadi kita juga membersihkan, nanti juga kita yang akan merasakan lingkungan itu bersih. Yang kedua, kita harus membuang sampah pada tempatnya, betul sekali. Dan yang ketiga, kita harus ikut menjaga keamanan lingkungan. Jadi bukan hanya ikut membersihkan, tapi juga ikut menjaga keamanan lingkungan. Nah, haknya apa sih yang kita dapatkan kalau kita melaksanakan kewajiban-kewajiban ini? Yang pertama, kita tentunya akan mendapatkan lingkungan yang bersih. Yang kedua, kita akan mendapatkan fasilitas tempat pembuangan sampah. Jadinya kita sampahnya itu nanti akan terkumpul di satu tempat, di mana itu menjadi tempat pembuangan sampah semua warga, teman-teman. Itu. Jadi nggak akan ada sampah yang berserakan di mana-mana. Jadi lingkungannya tetap bersih dan juga asri gitu. Yang terakhir ada mendapatkan keamanan lingkungan. Tentunya kalau kita ikut menjaga, pasti kita mendapatkan keamanan di lingkungan kita sendiri. Oke teman-teman. Jadi kewajiban dan haknya bukan hanya ini, tapi banyak sekali. Teman-teman nanti bisa tuliskan atau teman-teman cari tahu lebih lanjut lagi mengenai kewajiban dan hak. Di sini Bunda hanya menuliskan sebagai contohnya aja ya teman-teman ya. Oke, jadi dapat dipahami ya teman-teman. Ketika kita melaksanakan kewajiban, tentu saja kita akan mendapatkan hak kita sebagai warga terhadap lingkungan. Oke, nah teman-teman. Dengan menjaga kelestarian lingkungan, ayah jadi bisa bersepeda nih teman-teman ke kantor. Yang biasanya ayah itu naik motor, naik mobil, sekarang ayah bisa bersepeda ke kantor. Jadi setelah dihitung ternyata ayah telah menghemat bensinnya teman-teman sebesar 12,5 liter. Itu tentunya sangat menghemat biaya ya teman-teman ya. Jadi kalau ayah pergi ke kantornya naik sepeda, tentunya ayah nggak perlu lagi beli-beli bensin. Ya kan teman-teman? Iya. Nah, teman-teman, bilangan 12/5 ini teman-teman. Bilangan 12/5 ini adalah bilangan desimal. Nah, apa itu bilangan desimal? Bilangan desimal adalah penulisan pecahan dengan menggunakan angka di belakang koma. Contohnya seperti ini, teman-teman. 12,5. Nah, ini adalah contoh dari bilangan desimal. Contoh lainnya, teman-teman. Angka 6/10 dituliskan menjadi 0,6. Ya, ini termasuk bilangan desimal. Yang ini adalah bilangan pecahan. Yang ini adalah bilangan desimal. Contoh lain. 6/100 dituliskan menjadi 0,06. Jadi, pecahan 6/10 dituliskan menjadi 0,6, tetapi kalau 6/100 dituliskan menjadi 0,06 ya teman-teman ya. Oke, kita coba lihat lagi teman-teman. Nah, ternyata ada aturan nilai tempat pada bilangan desimal, teman-teman. Seperti ini, ada angka 4. Angka 4 ini nilainya adalah ratusan, yaitu 400. Kemudian angka 5 ini adalah puluhan, nilainya 50. Lalu angka 6 ini adalah satuan, nilainya 6. Lalu ada tanda koma di sini, teman-teman. Setelah angka ratusan, puluhan, satuan, ada tanda koma. Setelah tanda koma ada angka 7, yaitu persepuluhan nilainya 7/10 atau 0,7. Karena dia sudah di belakang koma, maka di depannya ada angka 0 ya teman-teman ya. Nah, itu persepuluhan nilainya 0,7. Kemudian angka 8 ini adalah perseratusan, nilainya 8/100 atau 0,08. Dan yang ke-9, ini adalah perseribuan teman-teman.
Jadi nilainya 9/1000 atau 0,009 ya teman-teman ya. Jadi teman-teman perlu ingat aturan nilai tempat pada bilangan desimal. Jika 7/10 artinya ada satu angka di belakang koma teman-teman. Seperti ini. Nih 7/10. Ada satu angka di belakang koma yaitu angka 7. Ya. Kalau 8/100, maka ada dua angka di belakang koma. Contohnya adalah 0,08. Itu adalah dua angka ya teman-teman ya. Dan yang ketiga adalah 9/1000. Artinya ada tiga angka di belakang koma. Contohnya adalah 0,009. Ada tiga angka ya teman-teman. 009. Oke, dapat dipahami teman-teman? Oke, kita lanjut ke slide selanjutnya ya. Nah, di sini kita akan mempelajari cara mengubah bilangan pecahan ke desimal. Oke, yang pertama nih ada cara satu teman-teman, yaitu mengubah penyebutnya menjadi 10 atau 100 atau 1000 atau seterusnya. Boleh sampai 10.000, 100.000, tergantung bilangannya ya teman-teman ya. Jadi harus bilangan penyebutnya itu harus 10, 100, 1000, 10.000, 100.000 itu teman-teman. Nah, contohnya di sini Bunda punya angka 1/2. Nah, untuk mendapatkan angka 10 penyebutnya, maka 2 ini akan Bunda kalikan dengan 5. Tentunya pembilangnya juga harus dikalikan 5, teman-teman. Contohnya seperti yang sudah Bunda tuliskan di sini. 1/2 dikali 5/5. Hasilnya adalah 1 dikali 5 adalah 5. Dan 2 dikali 5 adalah 10. Nah, kita sudah dapat nih teman-teman desimalnya. 5/10 artinya adalah persepuluhan. Dan teman-teman ingat, kalau persepuluhan ada berapa angka di belakang koma? Betul sekali, ada satu angka di belakang koma. Jadi Bunda tuliskan di sini 0,5. Oke, kita lanjut. Contoh kedua, ada 1/4 dikali berapa teman-teman? Supaya 10. Oh, ternyata tidak bisa. 4 itu tidak bisa dikalikan berapapun hasilnya menjadi 10. Nah, makanya di sini Bunda ambil per 100, teman-teman. Per 100 untuk penyebutnya. Maka kita harus tahu 4 dikali berapa hasilnya 100 nih, teman-teman. Ternyata 4 dikali 25. Tentunya kalau penyebutnya dikali 25, pembilangnya juga harus dikali 25. Oke, good. Jadi 1 dikali 25 adalah 25. Kemudian 4 dikali 25 adalah 100. Nah, contoh bilangan ini termasuk bilangan per seratusan. Oke, teman-teman ingat, desimal yang per seratusan berarti ada dua angka di belakang koma. Betul sekali. Tadi kalau per sepuluhan ada satu angka di belakang koma. Tapi kalau per seratusan ada dua angka di belakang koma. Betul teman-teman. Jadi dapat dituliskan desimalnya adalah 0,25. Betul sekali. Oke, bisa dipahami ya teman-teman cara satu ini ya. Jadi kalau teman-teman mau pakai cara satu, caranya adalah teman-teman mengalihkan dengan pecahan yang pembilang dan penyebutnya itu angka yang sama dan penyebutnya menghasilkan angka 10 atau 100 atau 1000 atau 10.000 atau 100.000. Boleh. Ya. Itu teman-teman. Jadi teman-teman kembali lagi melihat penyebut bilangan tersebut bisa dikalikan berapa? Hasilnya nanti bisa 10 atau 100 atau 1000 tergantung dari bilangan itu sendiri ya teman-teman ya. Oke, di sini ada cara kedua, yaitu membagi pembilang dan penyebut sampai habis. Ini cara kedua teman-teman nih. Contohnya di sini ada 1/3 teman-teman. 1/3 ini artinya 1 dibagi 3. Betul, nah di sini Bunda pakaikan cara pembagian biasa ya teman-teman ya. Pembilangnya di dalam, kemudian penyebutnya di luar. Oke, pembilangnya di dalam teman-teman, penyebutnya di luar. Nah, coba Bunda mau tanya, 1 dibagi 3 berapa teman-teman? Tidak bisa, maka kita tuliskan
angka 0, karena kan nggak bisa. Nah, gimana nih caranya supaya bisa? Oke, kita kasih tanda koma, teman-teman. Nah, tanda koma ini kemudian kita pinjamkan koma 0 di sini, teman-teman. Ya, jadi karena 1 tidak bisa dibagi 3, maka kita letakkan angka 0, kemudian masih tidak bisa juga kita berikan tanda koma, tapi tentunya harus diberikan juga di sini, koma 0. Nah, sekarang teman-teman, 10 dibagi 3 berapa teman-teman? Kira-kira 3 dikali berapa hasilnya 10 atau mendekati 10? Ayo, perkaliannya nih teman-teman, perkalian 3. 3 dikali berapa hasilnya 10 atau mendekati 10? Oke, 3 dikali 3. Betul sekali teman-teman. 3 dikali 3. Coba Bunda mau tanya. 3 dikali 3 itu berapa ya teman-teman hasilnya? Betul sekali, 3 dikali 3 hasilnya adalah 9. Nah, sekarang waktunya kita mengurangi. 10 dikurang 9 berapa teman-teman? Ada 10 dikurangin 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Berapa teman-teman? 1. Oke, kita letakkan di sini. Nah, kembali lagi nih teman-teman. 1 harus dibagi dengan 3. Bisa tidak? Tidak. Nah, tapi karena ini sudah menjadi hasil dari pengurangan, kita tidak perlu menambahkan 0 di sini ya teman-teman ya. Langsung kita pinjamkan angka 0. Langsung kita pinjamkan angka 0, kemudian 10 dibagi 3 berapa teman-teman? Oke, kembali lagi ke angka 3. Betul, tentunya di sininya 9. Dan begitu seterusnya sampai habis atau mendekati angka 0 ya teman-teman ya. Biasanya yang menggunakan pembagian atau cara 2 ini adalah bilangan yang sulit untuk mendapatkan penyebut angka 10, 100, 1000, 10.000, dan 100.000 teman-teman, seperti angka 3 ini. Oke, teman-teman bisa dipahami ya cara mengubah bilangan pecahan ke desimal menggunakan cara 1 atau cara 2. Teman-teman bebas boleh menggunakan cara 1 atau cara 2 yang teman-teman anggap, teman-teman rasa itu caranya adalah yang termudah bagi teman-teman. Oke, tapi teman-teman harus bisa memahami kedua cara ini. Oke, teman-teman, kita lanjutkan. Di sini yang kedua ada cara mengubah desimal ke pecahan. Tadi kita sudah belajar mengubah pecahan ke desimal. Sekarang dari desimal ke pecahan. Gimana caranya, teman-teman? Nah, caranya adalah dengan melihat ada berapa angka di belakang koma. Oke, teman-teman harus ingat, tadi di awal sudah Bunda jelaskan. Ada berapa angka di belakang koma, itu menentukan per 10, per 100, per 1000, ya teman-teman ya. Oke, di sini ada contohnya 0,8 teman-teman. Artinya 8 per 10. Kenapa 8 per 10? Ya, karena ada satu angka di belakang koma, maka dituliskan 8 per 10. Tapi 8 per 10 ini ternyata bisa dibuat menjadi pecahan lebih sederhana lagi teman-teman. Ya, jadi 4 per 5. Kenapa 4 per 5? Karena bisa sama-sama dibagi 2. 8 bisa dibagi 2, 10 bisa dibagi 2. Maka didapatkan 4 per 5. Oke, contoh lainnya di sini adalah 1,7 teman-teman. Nah, teman-teman, kalau di depannya itu bukan angka 0 sebelum koma, itu jika dijadikan pecahan, maka adalah bentuknya pecahan campuran. Betul sekali. Jadi satunya ini dituliskan di sini. Satunya adalah bilangan bulatnya, teman-teman. Kemudian 7-nya ini diambil dari 0,7. Ya, 0,7 yaitu 7 per 10, betul sekali. Maka dapat dituliskan 17 per 10, teman-teman. Jadi teman-teman harus ingat ya. Teman-teman lihat, perhatikan dengan baik ketika mengubah desimal ke pecahan. Teman-teman harus perhatikan ada berapa angka di belakang tanda koma. Oke? Jangan sampai ketukar ya teman-teman ya. Oke, siap. Kita coba teman-teman. Yuk, sama-sama kita coba mengerjakan soal halaman 118
pada buku tema 2, subtema ketiga, pembelajaran 4. Teman-teman boleh dicek. Oke, nah yang pertama ini kita mengubah ke dalam bentuk desimal. Ada 1/5 nih teman-teman. Kira-kira 1/5 ini bisa nggak penyebutnya menjadi angka 10? Oke, bisa. 1/5 berarti kita kalikan dengan berapa teman-teman? Supaya penyebutnya ini adalah angka 10. Betul, kita kalikan 2. 2/2. Nah, hasilnya berapa teman-teman? 1 dikali 2, 2. 5 dikali 2, 10. Oke, good job. Jadi hasilnya adalah 2/10. Nah, ini teman-teman, per 10. Per 10 artinya berapa angka di belakang koma? Oke, artinya adalah satu angka di belakang koma, maka kita harus menuliskan 0,2 tepat sekali. Oke, soal selanjutnya 3/4 teman-teman. 3/4 dikalikan berapa penyebutnya akan menjadi 10? Bisa tidak? Tidak, oke, berarti penyebutnya per 100. Bisa tidak teman-teman? Bisa, oke. Kira-kira harus dikalikan dengan angka berapa nih teman-teman? Ya, betul sekali, dengan angka 25. Tentunya pembilang dan penyebut harus sama-sama dikalikan dengan 25 ya. Oke. 3 dikali 25 berapa teman-teman? Ayo coba menghitung. 3 dikali 25 berapa? 25 tambah 25 tambah 25. Berapa itu teman-teman? Good job, 75. Nah, 4 dikali 25 adalah 100. Jadi, 3/4 ini sama dengan 75/100. Nah, teman-teman ingat, ini nilai tempatnya adalah per 100. Jadi, ada berapa angka di belakang koma? 2, betul sekali. Jadi, ada 2 angka di belakang koma menjadi 0,75. Betul sekali, teman-teman. Bisa dilihat ya perbedaannya jika per 10 dan juga per 100. Per 10 hanya 1 angka di belakang koma, sedangkan per 100 ada 2 angka di belakang koma. Oke, teman-teman, ini baru 2 soal yang Bunda tampilkan di sini untuk dijelaskan bersama teman-teman. Masih ada beberapa soal lagi, silakan teman-teman kerjakan sendiri ya. Ayo, teman-teman boleh mencoba sendiri, boleh tadi pakai cara 1 atau cara 2, boleh. Oke, kita lanjut dulu yang ke nomor B, teman-teman. Di sini perintahnya adalah ubah ke dalam bentuk pecahan. Oke, di sini ada 0,4, teman-teman. 0,4 ini kira-kira berapa ya nilai tempatnya ya, teman-teman, kalau dijadikan pecahan? Ada satu angka nih teman-teman di belakang koma, berarti per 10k atau per 100 atau per 1000. Oke, per 10 ternyata katanya teman-teman nih. Nah, kira-kira masih bisa diperkecil nggak nih teman-teman 4/10? Masih bisa sama-sama dibagi nggak teman-teman? Oke, masih ternyata 4/10 dibagi berapa ya? Sama-sama dibagi 2. Oke, good. 2/2. 4 dibagi 2 berapa teman-teman? 4 dibagi 2 adalah 2. Dan 10 dibagi 2 adalah 5. Betul sekali. Jadi kalau misalnya teman-teman sudah mengubah desimal menjadi pecahan, kemudian ternyata masih bisa dikecilkan lagi pecahannya, disederhanakan lagi, maka teman-teman boleh membagi dengan pecahan yang sama ya, antara pembilang dan penyebutnya. Seperti contoh ini ya, kita bagi dengan 2/2. Pembilang dan penyebut angkanya harus sama. Oke, yang kedua, Bunda punya angka 0,85. 0,85 termasuk per 10, per 100, atau per 1000, teman-teman. Ada 2 angka di belakang koma nih, teman-teman. Oke, per 100, betul sekali. Karena ada 2 angka di belakang koma. Nah, ternyata 85/100 ini bisa dikecilkan juga, teman-teman. Dibagi berapa ya? Oh, ternyata hanya dibagi 5/5.
Nah, kira-kira 85 dibagi 5 itu berapa ya teman-teman? Ada yang tahu? Kemudian teman-teman juga harus menghitung 100 dibagi 5. Nah, berapa nih teman-teman? Pecahannya menjadi berapa nih? Oke, hasilnya adalah 17/20 teman-teman. Jadi 85 dibagi 5 adalah 17 dan 100 dibagi 5 adalah 20. Jadi teman-teman 0,4 ketika kita ubah menjadi pecahan adalah 4/10 atau 2/5 setelah disederhanakan. Dan 0,85 ketika menjadi pecahan adalah 85/100 atau kita sederhanakan menjadi 17/20 teman-teman. Nah, nomor B ini sama dengan nomor A, masih ada beberapa soal lain di sana. Silahkan teman-teman coba hitung sendiri ya untuk mendapatkan hasilnya. Teman-teman boleh pakai cara yang teman-teman bisa. Untuk yang nomor A, teman-teman ada dua pilihan cara, ada cara 1 dan cara 2. Tadi sudah Bunda jelaskan. Dan untuk nomor B, teman-teman jangan lupa perhatikan ada berapa angka di belakang koma, itu menentukan bentuk pecahannya teman-teman. Seperti ini, ada 0,4, berarti ada satu angka di belakang koma, maka termasuk 4/10. Oke, dan jangan lupa jika masih bisa dibagi atau disederhanakan, teman-teman boleh sederhanakan lagi ya untuk yang bagian B. Oke teman-teman, jadi Bunda minta teman-teman nanti mencoba untuk mengerjakan, mencoba untuk menghitung sendiri ya. Oke, sekalian teman-teman mempelajari apa itu bentuk desimal dan bagaimana cara mengubahnya. Bisa ya teman-teman ya? Oke deh, siap teman-teman. Nah, ternyata pembelajaran kita sudah selesai nih teman-teman. Nah, bagaimana teman-teman perasaannya hari ini? Semoga teman-teman senang ya belajar hari ini ya, karena teman-teman sudah mempelajari tentang hak dan kewajiban sebagai warga terhadap lingkungan, kemudian teman-teman sudah mempelajari tentang sumber energi alternatif, dan ada inovasi dari Pak Iswandi tadi tentang biogas dari kotoran sapi. Dan terakhir teman-teman belajar tentang desimal, mengubah desimal ke pecahan dan juga sebaliknya dari pecahan ke desimal. Insya Allah teman-teman dapat memahami dan juga mempelajarinya dengan baik ya teman-teman ya. Nah, sama-sama sebelum kita akhiri, kita let's say hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Oke, Bunda ucapkan terima kasih teman-teman hebat sudah bergabung di pembelajaran hari ini. Semoga teman-teman sehat selalu dan juga bahagia selalu ya. Kurang lebihnya Bunda mohon maaf jika ada salah-salah kata. Bunda akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah teman-teman, sampai bertemu di pembelajaran selanjutnya.